Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan sehingga semakin baik dan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu kondisi yang terjadi segera berlalu sehingga kita bisa berkehidupan secara normal dan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap semua makhluk. Saudara-saudara seiman, kali ini marilah kita mengkaji tentang suatu kondisi yang kita terima sejak kita masih anak-anak, masih sekolah di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, yakni suatu kondisi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah ummi atau buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Kondisi ini didasarkan atas satu peristiwa di Gua Hira berdasarkan hadis. Sekali lagi, berdasarkan hadis, bukan berdasarkan Al-Quran. Atas informasi tersebut, apakah benar Nabi Muhammad buta huruf? Maka Allah memerintahkan pada kita agar mengecek dan menginformasikan kembali kondisi yang sebenarnya pada orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad buta huruf. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyana an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti agar kami tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Berdasarkan ayat ini, satu statement atau kondisi atau informasi yang sampai ini masih ada, yakni bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Kita cek dengan Al-Quran. Maka jawabannya, mari kita lihat dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan Al-Quran dan pendekatan sejarah. Berdasarkan Al-Quran, jika Nabi Muhammad buta huruf, jelas bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah sekali lagi tidak akan membebankan suatu perintah atau suatu masalah berdasarkan kemampuan dari orang itu. Sebagaimana Allah firmankan di Al-Baqarah 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan atau kemampuannya, dan ia mendapat pahala sesuai dengan yang diusahakannya. Demikian artinya. Tadi kalau Nabi Muhammad buta huruf, tidak mungkin Allah memerintahkan untuk baca. Itu tidak mungkin. Karena bertentangan dengan kodratnya
Jika Nabi Muhammad buta huruf, maka kemungkinan kita hari ini tidak akan pernah beragama Islam, karena Al-Quran tidak akan pernah ada sampai pada kita, karena informasi tentang Islam adanya di Al-Quran. Itu berdasarkan fakta. Informasi yang menyatakan Nabi Muhammad buta huruf itu didasarkan hadis. Maka hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu berkata, bertindak berdasarkan dari wahyu Allah, bukan atas dasar kemauannya sendiri. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Najm 3 dan 4 dan Al-An'am ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata dan bertindak bukan karena kemauannya, melainkan bertindak dan berkata sesuai yang dia terima dari Allah. Demikian pengertian dari surat An-Najm ayat 3 dan 4. Di surat Al-An'am ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu aqulu lakum indi khazainu wahyi wala lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilaika in attabi'u illa ma yuha ilayya kul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak melakukan tindakan untuk berpikir tentang itu? Demikian surat 6 ayat 50 tersebut menjelaskan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Nabi Muhammad itu hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Karena sekali lagi, hadis itu bukan sunnah, tidak sama dengan as-sunnah. Karena kalau as-sunnah itu yakni ucapan, tindakan, perbuatan Nabi yang didasarkan atas wahyu dari Allah. Sedangkan hadis pendekatan atas sunnah yang dilakukan oleh orang setelah Nabi Muhammad meninggal. Sehingga hadis tersebut harus dicek kebenarannya mulai dari matan, sanad, dan rawi. Matannya jelas bertentangan dengan Al-Quran. Sanadnya bisa disandarkan bukan orang yang dekat dengan Nabi, bisa saja musuh-musuh Islam waktu itu untuk melakukan framing sehingga membuat hadis demikian. Rawinya juga demikian. Perlu dicek apakah rawinya orang yang jujur. Kalau matanya sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran. Sanadnya karena as-sunnah itu dikatakan Nabi di depan umum, maka bisa orang yang membawakan itu adalah bukan dari sahabat, bukan kerabat, bukan saudara,
tetapi orang lain yang sengaja di luar Islam. Karena kalau Nabi Muhammad buta huruf, tidak mungkin mengucapkan firman Allah dalam surat 29 ayat 45 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkari wala dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yakni Al-Quran, dan dirikan sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ucapan Nabi Muhammad yang diterima melalui Jibril dari Allah. Sehingga informasi yang menyatakan Nabi Muhammad tidak benar. Lagi ada di surat 98 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yakni seorang rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci, yakni Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad terima wahyu Al-Quran yang masih berupa lembaran-lembaran itu dibacakan di hadapan para sahabatnya, membacakan langsung di hadapannya. Apakah demikian? Kondisi itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Lagi ini yang berdasarkan Al-Quran. Di surat At-Talaq ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yadlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nuri wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanahu lahu rizqa. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang menjadi beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan masukkan dalam surga yang penuh kenikmatan, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Berdasarkan ayat tadi jelas. Rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali Nabi Muhammad terima wahyu, yakni Al-Quran yang masih berupa lisan itu, dibacakan di hadapan sahabat dan sekretarisnya, yakni Zaid bin Sabit, untuk menuliskannya dalam tulisan dalam bentuk yang sesuai kondisi zaman itu. Sekali lagi, tulisan yang sesuai dengan kondisi net, yakni abjad Arab yang sesuai dengan kondisi itu. Artinya Nabi Muhammad memberikan petunjuk cara penulisannya pada sekretarisnya. Seseorang tidak mungkin bisa memberikan guidance yang benar jika seorang orang tersebut tidak memahami tentang baca tulis secara benar. Jika Nabi Muhammad buta huruf, piagam Madinah tidak akan pernah ada, karena yang merumuskan piagam Madinah adalah Nabi Muhammad sendiri, bukan yang lain.
sahabat dan seterusnya itu hanya mengikutinya. Yang merumuskan piagam Madinah adalah Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad buta huruf, tidak mungkin Nabi Muhammad bisa melakukan perdagangan antar negara. Sekali lagi, Nabi Muhammad bukan pedagang kaki lima, tapi pedagang antar negara, yakni melakukan perdagangan dari Mekah atau Madinah atau Arab Saudi ke Tanah Syam, yakni di Palestina, ekspor impor. Waktu itu sudah menjalankan. Bagaimana seorang buta huruf bisa melakukan transaksi antar bangsa pada waktu itu? Kondisi ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Jika Nabi Muhammad buta huruf, tidak mungkin orang kafir Quraisy ketika melakukan perjalanan untuk berdagang, menitipkan barangnya yang tidak dibawa dalam perdagangan ke luar negeri kepadanya. Karena sekali lagi, waktu itu Nabi Muhammad orang yang dipercaya dengan sebutan Al-Amin, maka orang kafir Quraisy waktu itu ketika mau melakukan perdagangan ke luar negeri dan barang-barang yang tidak dibawa dititipkan kepada Nabi Muhammad, atau dengan kata lain diasuransikan kepada Nabi Muhammad. Apakah mungkin Nabi Muhammad tidak melakukan rekod tulisan sedemikian banyak barang dari orang kafir Quraisy yang menitipkan barang kepadanya? Kondisi yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf bertentangan dengan fakta sejarah. Karena Nabi Muhammad sebagai perusahaan asuransi tentunya melakukan rekod yang baik sesuai dengan tulisan yang berlaku di kaumnya pada waktu itu. Demikian kajian ini. Jadi Nabi Muhammad tidak buta huruf. Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis. Lebih baik daripada kita. Karena jika tidak lebih baik daripada kita, tidak mungkin kita bisa terima Al-Quran secara baik dan benar sedemikian hari ini yang kita terima. Demikian kajian ini. Agar channel ini berkembang, maka sekali lagi saya mohon untuk like, share, komen, dan hidupkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload tentang tafsir Al-Quran, saudara bisa mengetahui dan iman kita terjaga dari ancaman yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.